Om Swastiastu, salam damai, salam sejahtera untuk semua umat. Semoga kita diberi kesehatan menyongsong Hari Raya Galungan. Kita lagi diramaikan oleh kasus bom bunuh diri yang terjadi di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu disusul oleh teror sendirian yang dilakukan seorang wanita muda di markas besar kepolisian yang berakhir dengan kematian wanita muda itu. Ini juga disebut-sebut sebagai aksi bunuh diri karena teror itu dilakukan dengan pistol yang tidak mematikan. Dan polisi tidak mau mengambil risiko di markasnya. Ada orang yang mengacung-acungkan pistol, bahkan sampai menembaknya 6 kali. Maka wanita itu pun langsung didor. Dia terjungkal, lumpuh seketika. Kematian ini jelas sudah direncanakan, sudah disiapkan. Terbukti dari kedua kasus itu, baik di Makassar maupun di Jakarta, ada surat wasiat yang intinya mirip antara keduanya. Korban sama-sama meminta maaf kepada keluarganya masing-masing. Mereka menempuh jalan kematian itu sesuai dengan konsep mati syahid menurut keyakinan mereka yang dipastikan akan menuju surga. Bahkan di surga nanti mereka akan berusaha untuk menarik keluarganya agar kelak kalau sudah tiada di dunia ini bisa berkumpul bersama-sama di surga. Ada pula cerita kematian dengan jalan membunuh orang ini kelak akan disambut dengan 7 bidadari. Bahkan ada yang menyebut 72 bidadari. Entahlah, saya tidak paham soal ini. Dan saya juga tidak tahu apakah mati syahid seperti yang dicita-citakan perempuan itu maupun pelaku bom bunuh diri di Makassar akan benar-benar disambut oleh bidadari di surga nanti. Namun semua umat beragama mengutuk kasus bom atau aksi bunuh diri yang mencelakakan orang ini. Ormas Islam terbesar seperti NU dan Muhammadiyah juga mengutuk pelaku aksi teror itu. Ini betul-betul teror. Mereka terpapar keyakinan sesat yang justru menodai agama yang begitu cinta kedamaian. Begitu umumnya para pimpinan ormas keagamaan mengutuk kasus ini. Saya tidak mau mengulas keyakinan semacam ini. Apa pernah ada keyakinan ini tersimpan di benak para umat Hindu yang saya sayangi ini? Dan saya juga tidak ingin mencampuri. Justru saya ingin urun rembuk. Bagaimana seandainya pelaku itu beragama Hindu? Sama dengan agama saya dan agama para sahabat. Apalagi dalam ritual atau budaya Hindu Nusantara. Apakah benar jalan yang ditempuh itu adalah jalan menuju surga? Umat sedharma yang dikasihi Yang Widi, surga dan neraka adalah
cerita yang selalu memikat untuk kita bicarakan. Lakon-lakon kesenian rakyat yang menceritakan perjalanan ke surga selalu menjadi tontonan yang menarik. Betapa banyaknya cerita model begitu. Dari wayang kulit, ada lakon Bima ke Swarga untuk memastikan apakah roh para Pandawa itu benar-benar ada di surga atau malah di neraka. Ini lakon yang tidak ada di dalam Mahabharata. Lalu ada lakon Anuman ke surga untuk mencari Tirta Mahotama. Juga lakon yang tidak pernah ada dalam kitab Ramayana. Dalam teater rakyat Bali ada cerita Cupak ke surga untuk memprotes kenapa orang tuanya melahirkan Cupak dengan wajah yang buruk. Kalau para dalang pandai bertutur, cerita seperti ini sangat memikat penonton. Yang pasti jarang ada yang bertanya dari mana cerita itu berasal. Apa benar cerita itu pernah ada yang mengalaminya sehingga bisa dituturkan dengan rinci? Lah kok bisa bertutur panjang lebar dengan daya pikatnya yang luar biasa itu? Tentu secara logika hal ini tidak bisa dijawab. Karena sampai saat ini tidak ada seorang pun yang pernah ke surga. Tidak ada seorang penulis pun yang pernah mati, lalu tinggal di surga atau di neraka, lalu hidup kembali menceritakan semua yang ada di sana. Artinya belum ada reportase tentang surga dan neraka itu. Loh, bagaimana sampai cerita itu ada? Namun umat sedharma bukan tidak ada rujukan sama sekali. Ada rujukan sastranya. Tetapi kita tidak tahu kebenarannya. Kita hanya meyakini atau tidak meyakini. Seperti halnya mati syahid, masuk surga, dan disambut para bidadari yang perawan. Untuk apa bidadari itu dihadirkan di surga? Apakah di surga itu ada nafsu duniawi, termasuk nafsu seks? Rujukannya pastilah ada di sejumlah kitab. Tapi itu kitab di wilayah keyakinan umat lain. Saya tidak mau mencampuri. Saya enggan membahas masalah itu. Nah, di dalam kitab Hindu ada di sloka Yajurveda bagian 40 sloka 3. Bunyinya begini: seseorang yang bunuh diri akan pergi ke Asurya Loka yang penuh dengan kegelapan. Jadi jelas Yajurveda ini salah satu dari 4 kitab suci Weda, Caturveda. Surya Loka adalah alam yang penuh pencerahan, terang benderang dengan kedamaian. Ini yang disebut surga. Adapun Asura Loka adalah kebalikannya, alam tergelap dan tak menemukan jalan keluar dari kegelapan itu. Ini yang kemudian disebut-sebut sebagai neraka. Mari kita merenung dulu. Kenapa manusia dilahirkan? Atau kenapa kita lahir menjadi manusia dan tidak menjadi cacing tanah atau ular berbisa
atau lahir sebagai babi, kerbau, dan seterusnya. Kitab Sara Samuscaya Sloka 4 menyebutkan, Yam hiyoning pratama yam prapya jagatipate atmanam cukyate tratam karmabi subalaksanai. Lahir menjadi manusia adalah sungguh-sungguh utama, karena hanya menjadi manusia dapat menolong dirinya dari keadaan sengsara dengan jalan berbuat yang baik. Umat sedharma, saya sudah menyelesaikan seri lengkap Kitab Sara Samuscaya di channel YouTube ini. Cobalah buka kalau lagi santai. Nah, di sloka yang saya bacakan tadi disebutkan lahir menjadi manusia pada hakikatnya adalah menebus dosa-dosa masa lalu sesuai karma yang kita perbuat dalam kehidupan terdahulu. Bisa saja kita lahir menjadi orang yang miskin, selalu kekurangan, selalu mendapatkan masalah. Namun semuanya harus kita jalani dengan baik dan selamat sampai mendapatkan kematian yang utama. Bukan putus asa lalu mati bunuh diri dengan meledakkan bom di badan, dengan mengacung-acungkan pistol supaya ditembak oleh polisi, atau mati bunuh diri yang lain. Janganlah hidup ini kita sia-siakan dengan percuma. Berbuatlah yang baik selalu, agar ketika kita mati, kita menemukan alam surya loka, alam terang benderang dengan kedamaian yang abadi. Mati yang utama itu misalnya sakit. Mati yang lebih utama lagi adalah mati di medan perang yang membela sepenuhnya bangsa dan negara, membela martabat kita sebagai sebuah bangsa. Mati sebagai kesatria, bukan memerangi negara sendiri atau malah memerangi sesama anak bangsa karena berbeda agama, berbeda suku, berbeda pendirian, dan seterusnya. Jenis kematian yang lain disebabkan oleh kecelakaan tanpa proses yang mendahulunya. Misalnya tabrakan di jalan, tertimpa longsoran seperti saudara-saudara kita di Timor, Flores, Sumba, dan sekitarnya. Atau kita meninggal dunia ketika pesawat yang kita tumpangi jatuh, seperti yang terjadi baru-baru ini. Atau berbagai kecelakaan lainnya. Ini disebut salah pati. Artinya mati yang salah. Tapi yang salah itu bisa siapa saja. Mungkin yang meninggal itu sendiri yang salah. Misalnya lalai dalam berkendaraan. Atau yang salah justru pihak lain, bukan orang yang meninggal itu. Dalam budaya Hindu di Bali, menangani korban jenis ini mulai ada kerepotan sedikit secara ritual dibandingkan mati secara normal karena sakit. Misalnya, perlu mengaturkan apa yang disebut dengan ritual penebusan di tempat meninggalnya korban itu. Kalau tenggelam di laut, ya cukup di pesisir pantai saja kita melakukan upacara itu. Tapi kalau kecelakaan itu jelas tempatnya di sebuah tikungan atau di mana,
Di tempat itu kita melakukan upacara penebusan. Adapun mati yang paling merepotkan keluarga adalah mati karena bunuh diri. Dan ini disebut dengan mulah pati. Ini kematian yang disengaja dicari oleh orang itu. Mati karena ulahnya sendiri direncanakan. Misalnya gantung diri, menceburkan diri di tebing, macam-macam caranya. Termasuk yang bunuh diri dengan meledakkan bom. Syukur-syukur belum pernah ada dalam pikiran umat Hindu di Nusantara untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kalau di luar negeri, saya tidak tahu. Repotnya mengurus korban bukan main. Jenazah seringkali dilarang dibawa ke rumah untuk diupacarai. Langsung dibawa ke kuburan atau dikremasi di sebuah tempat. Bahkan bisa ditolak dikuburkan secara adat. Kalau orang itu mati bunuh diri karena gantung diri, tempat dia menggantung diri harus dibakar, dimusnahkan supaya tidak ada bekas-bekasnya. Dan setelah itu tempat itu dibersihkan dengan upacara ritual. Keluarganya betul-betul dibuat repot sekali. Kalau kematian itu adalah hak prerogatif Tuhan, bisakah Tuhan tidak mengabulkan niat orang yang akan bunuh diri? Jawabnya, bisa. Bukankah tak ada daun yang jatuh dari pohonnya tanpa kehendak Tuhan? Banyak ada mukjizat di dalam setiap kecelakaan. Ada bayi yang selamat di reruntuhan gempa. Ada orang yang masih hidup setelah tertimbun beberapa jam. Bisa jadi bom yang melilit di badan batal meledak. Ini kuasa Tuhan. Mungkin Tuhan merasa hukuman yang dijalani di dunia dalam kelahiran sebagai manusia masih akan bisa diatasi oleh orang itu. Sampai tuntas mati dengan sempurna. Jadi bunuh dirinya tidak disetujui oleh Tuhan, ditolak. Kalau Tuhan berkehendak seperti itu, bisa saja wanita muda yang mengacungkan pistol di Mabes Polri tidak mati. Misalnya, tiba-tiba ada polisi yang segera tahu bahwa pistol yang dipakai perempuan itu adalah pistol yang tidak mematikan. Ditembakkan ke kaca, tak pecah kacanya. Lalu wanita itu ditangkap, diringkus, dilumpuhkan hidup-hidup. Selamatlah dia dari kematian yang direncanakannya. Lalu setelah digerebek rumahnya, ditemukan ada surat wasiat. Si wanita yang tidak jadi mati itu bisa dibimbing ke arah yang lebih baik berdasarkan bunyi surat wasiat itu. Apa yang sesungguhnya dia kehendaki, apa yang sesungguhnya terjadi pada dirinya. Semuanya berlangsung dalam keadaan tenang. Pasti tidak ada hiruk pikuk. Masyarakat pun tidak diteror oleh ketakutan adanya teroris yang menyeramkan. Jangan-jangan teror ini justru terjadi karena ada kematian itu. Tapi rupanya dalam kasus ini Tuhan seperti berkehendak. Ya, biarkan dia bunuh diri. Sudahlah, dihukum lebih keras orang ini
di alam kegelapan, alam Asuria. Dan heboh itu pun terjadi seperti yang kita saksikan belakangan ini. Kenapa Tuhan ingin menghukum lebih keras dengan mengabulkan kematian itu? Bukannya orang itu percaya akan masuk surga. Ini saya bicara dalam keyakinan Hindu. Ya, seperti itu. Dihukum lebih keras di alam sana, bukan mendapatkan surga. Kematian yang direncanakan dan berhasil akan mengalami siksa yang tidak terampuni di alam sana. Itu keyakinan kita di dalam Hindu. Nerakanya neraka. Beratus-ratus tahun tak menemukan jalan keluar dari alam kegelapan itu. Bahkan menurut kitab Skanda Purana, orang yang bunuh diri pergi ke neraka yang paling gelap. Setelah ribuan tahun mendapat hukuman di neraka, ia akan terlahir menjadi babi, bukan lahir sebagai manusia. Begitulah keyakinan di dalam Hindu. Jadi boro-boro masuk surga, dilayani para bidadari, mau mengajak keluarga bergabung di surga. Ternyata diamnya ada di neraka yang paling jahanam. Dan keluarga yang ditinggalkan di dunia juga secara tidak langsung mengalami neraka dunia. Bisa ternoda kehormatannya di dalam keluarga. Karena itu marilah kita hidup damai, saling mengasihi, saling menyayangi sesama manusia. Jangan pernah mencelakakan manusia, seolah-olah dengan cara itu kita mendapat kebaikan, apalagi masuk surga. Rahayu, semoga ada manfaatnya. Om Santi 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 Om.